Puji nama Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru. Kiranya berkat-berkat Tuhan yang baru boleh Tuhan curahkan di tahun ini bagi kita semua. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, susah senang, suka duka, banyak tantangan, ujian, persoalan. Yakinlah selalu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini untuk saya menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kalau saya juga boleh ada sebagaimana saya ada di tahun yang baru ini, bukan karena kuat gagah, tetapi semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bulan Januari ini gereja kita mempunyai tema waktu cepat berlalu. Boleh ditampilkan? Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai bijaksana dalam waktu. Kita sadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu yang ada dalam dunia ini serasa cepat berlalu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pun pernah berpikir dan merenungkan mengenai kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat anak Bapak Ibu Saudara, kok kemarin kayaknya masih ingusan gitu kan. Masih kalau kencing atau maaf kata pup masih diceboki, sekarang yang sudah bisa berkarya. Sudah sekolah, sudah berpendidikan, atau mungkin Bapak Saudara sempat kemarin berpikir, dulu anak saya yang masih digendong-gendong sekarang sudah punya anak lagi. Dan Bapak Saudara sudah menjadi opung, oma atau opa. Waktu yang kita jalani, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cepat berlalu. Dan itulah fakta yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat bijaksana dalam waktu. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana jelas dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, menarik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan King James ditulis seperti ini. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Dikatakan untuk segala sesuatu yang ada itu ada zamannya atau musimnya, is a season. Dan untuk segala tujuan atau rencana itu ada waktunya di bawah kolong langit ini. Bahkan dalam terjemahan aslinya kata masanya, untuk segala sesuatu ada masanya. Kata masanya itu memakai kata aslinya itu zaman. Jadi kalau Bapak Saudara memakai kata zaman itu bukan bahasa Indonesia asli, itu bahasa dari Ibrani atau bahasa dari Timur Tengah, zaman. Jadi kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada zamannya. Bahkan dalam terjemahan aslinya itu untuk apapun di bawah langit ada waktunya, itu lebih mengenanya itu dikatakan untuk segala tujuan atau rencana itu ada waktunya. Nah, ini adalah sebuah jembatan yang dikenal sebagai jembatan Mississippi. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jembatan Mississippi ini memiliki peran penting dalam menghubungkan negara bagian Minnesota di Amerika Serikat. Nah, jembatan ini menghubungkan kota Minneapolis dengan kota Saint Paul. Dan jembatan ini dibangun tingginya itu 20 meter dari permukaan air sungainya. Dan tahukah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah jembatan yang penting bagi perekonomian Amerika Serikat. Jembatan ini dibangun pada tahun 1967. Nah, namun Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jembatan ini ambruk pada tanggal 1 Agustus 2007 pada jam 6 sore waktu setempat. Dengan kata lain, jembatan ini sudah berdiri selama 40 tahun. Menjadi jembatan penting untuk mendongkrak perekonomian daerah Amerika Serikat di bagian Minnesota. Karena bagian Minnesota ini adalah berbasiskan pertanian. Sehingga jembatan ini adalah
bangunan yang sangat penting. Tetapi kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyebab runtuhnya jembatan Mississippi bukan karena teroris. Tetapi karena konstruksinya sudah rapuh. Selama 40 tahun berdiri dan akhirnya ambruk juga. Ada korban jiwa? Ada. Banyak korban yang meninggal? Banyak. Dan kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun manusia membangun sebuah bangunan, kalau sudah dimakan waktu, pasti hancur juga. Kalau tidak direvisi, di maintenance, di upgrade atau diperbaiki, ditingkatkan lagi. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia, mungkin dulu kita merasa kita ini orang hebat, jagoan, tak terkalahkan, ganteng, cantik. Tetapi kalau sudah dimakan waktu, tidak ada satupun dari kita yang berani bisa mengalahkan waktu. Kita melihat bagaimana dalam perjalanan hidup manusia dari bayi, batita, balita, remaja, dewasa, menjadi seorang tua, lalu menjadi lansia. Inilah kehidupan kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia berpacu dengan yang namanya waktu. Dan kita melihat ada zamannya Bapak Ibu Saudara mungkin dulu tak terkalahkan. Ada zamannya, ada masanya mungkin kita dulu orang yang tidak takut apapun. Kita preman, kita jagoan, kita sanggup melakukan apapun. Tapi kalau sudah masanya habis, siapa yang bisa lawan? Begitupun dalam kehidupan kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam peradaban dunia. Kita mengenal yang namanya zaman batu. Di mana manusia melakukan aktivitas membuat barang dari batu. Kita mengenal yang namanya zaman perunggu. Kita mengenal yang namanya zaman besi. Adakah di antara Bapak Saudara yang hari ini masih memakai alat perkakas dari batu? Ada alat perkakas dari zaman batu, cobek. Nah, jadi kalau Bapak Saudara masih pakai cobek, coet ya, nah, Bapak Saudara masih hidup di zaman batu. Udah ada blender Pak, Ibu, ngapain pakai cobek? Katanya beda rasanya. Oh iya, karena ketika kita ngulek, keringat bercampur. Jadi gak perlu pakai garam, langsung asin secara alami. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pergerakan zaman dari zaman batu, zaman perunggu, zaman besi. Manusia hidup ada zaman dan masanya. Begitu juga dalam kehidupan kita generasi Bapak Saudara. Tahukah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan manusia kita mengenal ada beberapa generasi. Mungkin Bapak Saudara pernah mendengar generasi baby boomers. Generasi baby boomers adalah generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Generasi ini lahir setelah Perang Dunia Kedua. Mengapa disebut dengan baby boomers? Karena mereka lahir setelah Perang Dunia Kedua, tingkat kelahirannya itu tinggi. Jadi seperti bom. Nah, orang-orang yang lahir di generasi baby boomers itu adalah orang-orang yang loyal, gagap teknologi, tradisional, pekerja keras, percaya diri, disiplin. Bahkan dalam beberapa artikel dikatakan generasi baby boomers adalah orang yang anti pemerintah. Kenapa? Karena generasi baby boomers mengalami yang namanya akibat perang dunia. Jadi kalau Bapak Saudara lahir di tahun 1946 sampai 1964, Bapak Saudara generasi baby boomers. Lalu kita mengenal yang namanya generasi X. Lahir tahun 1965 sampai 1976. Kenapa disebut generasi X? Di generasi ini orang sudah mengenal yang namanya pager. Sudah ada perkembangan teknologi handphone yang masih batangnya gede zaman dulu. Buat nimpuk orang tuh. Lalu sudah mulai perkembangan dikenalkan Microsoft, Windows, PC. Nah, orang-orang yang lahir di generasi X ini pada tahun 1965 sampai 1976 adalah orang-orang yang work-life balance. Fokusnya itu kerja. Karena mereka melihat orang tua mereka yang susah. Sehingga mereka generasi X ini adalah fokusnya kerja, karir. Mereka beradaptasi dengan teknologi.
Mereka open minded. Mereka terbuka wawasannya. Mereka individualis. Kenapa? Karena mereka mengejar karir. Karena mereka melihat orang tua mereka susah akibat perang dunia. Akhirnya mereka individual. Pokoknya saya harus mengejar karir. Saya pokoknya harus sukses. Dan mereka orangnya fleksibel. Lalu ada yang kita kenal sebagai generasi Y. Generasi Y adalah orang-orang yang lahir 1977 sampai 1995. Nah, lebih dikenal sebagai generasi milenial atau I generation, generasi internet. Generasi Y kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adalah generasi, ini kelebihannya ya, suka berkolaborasi, menyukai tantangan, cepat bosan, ingin tahu, suka bersosialisasi, menguasai teknologi. Tetapi generasi Y mempunyai kekurangan, yaitu sering dinilai sebagai generasi yang malas. Karena sering bermain ponsel. Jadi kalau Bapak Saudara lahir 1977 sampai 1995, hati-hati. Jadi jangan heran kalau melihat generasi lahiran tahun ini ngorek ponsel. Kenapa? Ini barang baru gitu. Zaman kita dulu nggak ada. Main game zaman saya kecil itu nggak ada main game di handphone. Dingdong. Nah, nggak tahu generasi sekarang tahu dingdong nggak? Apa itu dingdong? Sejenis makanan yang dijilat kah? Zaman dulu saya ingat waktu di alun-alun itu ada penyewaan gimbot. Wah, gimbot itu 500.000 kalah ya udah. Dingdong, zaman-zaman itu, zaman generasi ya kita mengenal yang namanya internet. Cepat, bosan, malas. Karena kita ketika kita melihat ponsel, wah bagus nih. Gak ada di zaman saya. Lalu ada generasi Z. Nah ini generasi Z adalah orang yang lahir di atas tahun 1996. Jadi Bapak Saudara yang lahir di atas tahun 1996 sampai 2010. Nanti ada satu generasi lagi. Generasi anak sekarang. Dikenal sebagai generasi Z. Apa itu generasi Z? Generasi yang paling muda dan paling intens. Dengan penggunaan teknologi. Teknologi sudah maju, mencintai bebasan. Individualis, aktualisasi diri. Jadi mereka, kalau sudah jangan heran, orang-orang yang lahir di atas tahun 1996, mereka itu individualis. Mereka itu orang yang bukan introvert, tetapi memang senangnya sendiri gitu. Tetapi aktualisasinya sering update media sosial. Instagram, Facebook, YouTuber ini. Generasi Z. Mereka mengenal istilah YOLO. You only live once. Kamu cuma hidup sekali, bebaskan dirimu. Wah ini generasi Z. Pokoknya pikirannya ke depan. Generasi Z juga adalah generasi yang dikenal sebagai, ini generasi internet. Maaf tadi salah. Generasi Z ini yang dikenal sebagai generasi internet. Generasi Z cenderung lebih konsumtif dan boros. Dan juga lebih mager. Tahu mager? Malas gerak. Kenapa? Nonton bisa lewat ponsel. Main game lewat ponsel. Kirim makanan, beli makanan lewat ponsel. Jualan lewat ponsel. Menghubungi teman atau pacar, video call, bebas, malas gerak. Dan lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Cuma masalahnya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, generasi Z ini rentan dengan tekanan depresi dan mental illness. Kenapa? Karena mereka lebih senang mendengarkan apa kata netizen. Kenapa? Fokusnya yaitu internet. Dan yang terakhir kita mengenal yang namanya generasi Alpha. Yaitu generasi yang lahir pada tahun 2010 sampai saat ini. Belum terdeteksi ya. Kita melihat, nah Bapak Ibu Saudara berada di generasi mana? Kalau Bapak Ibu Saudara berada di generasi baby boomers, ketemu dengan cucu di generasi Z, jomplang banget loh generasinya. Jauh banget. Karena itu jangan heran kalau banyak orang tua ngomong, heran ya anak sekarang mah beda dengan angkatan anak-anak zaman engkong. Ya, karena engkong hidup di generasi baby boomers. Beda banget Bapak Saudara. Generasi X sama generasi milenial, itu kalau yang namanya belajar, masuk kamar, suasana sunyi sepi, duduk tegak, buku. Ya kan, itu belajar.
Tapi ketemu dengan generasi Z, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekarang yang namanya belajar tuh bukan begitu. Headset di sini nih. Buku pelajaran, tiduran. Lagu-lagu yang didengarnya pop, R&B, hip hop. Ya kadang-kadang dengerin dangdut koplo. Sambil belajar, sambil gini-gini. Itu belajar bagi mereka generasi Z. Kalau ditanya, bisa nggak? Bisa. Multitasking, Bapak Saudara. Karena itu jangan heran kalau Bapak Saudara punya anak itu multitasking. Cepat sekali loh. Karena mereka lahir di generasi Z, apalagi orang yang lahir di generasi Alpha. Anak-anak sekarang. Cuma kekurangan mereka tidak bisa fokus kepada satu. Zaman kita kan generasi baby boomers, generasi X, generasi Y. Kalau belajar ya fokus. Mengerjakan sesuatu ya fokus satu. Zaman anak sekarang gak bisa multitasking mereka. Nah, mengapa kita harus mengerti hal seperti ini? Apa sih fungsinya buat kita? Supaya kita tahu kalau kita nanti atau saat ini menjadi orang tua, ketemu dengan generasi X, Y, Z, dan Alpha, kita tahu berhadapan dengan mereka. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berhadapan dengan ini akan generasi terus bertambah. Lalu pertanyaannya sekali lagi, bagaimana berhadapan dengan masa, zaman, generasi, dan waktu yang ada sekarang dan yang akan datang. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ini sempat disinggung oleh Bapak Pendeta Yonatan. Dalam Mazmur 19 ayat 9, pasal 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tahukah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menulis Mazmur 90? Kalau Bapak Saudara perhatikan ayat yang pertama yang menulis Mazmur 90 adalah Musa. Musa, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani fase kehidupan 3 fase. 40 tahun pertama dia adalah putra angkat Firaun. 40 tahun kedua dia adalah seorang pelarian penggembala kambing domba di Midian. Mengembalakan kambing domba Yitro. 40 tahun ketiga dia menjadi pemimpin Israel. 3 fase kehidupan, itu 40 tahun, benar-benar 40 tahun. Sehingga Musa meninggal di usia 120 tahun. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Tetapi kita melihat bagaimana dalam Mazmur 90 ini Musa menjelaskan, ajarlah kami. Menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena Musa tahu perjalanan hidup manusia itu ada masa dan zamannya. 40 tahun pertama Musa hidup di masa dia menjadi pemimpin Mesir. Diajarkan teknologi Mesir. Diajarkan bahasa Mesir. Diajarkan menjadi seorang politikus di Mesir. Pemimpin di Mesir. 40 tahun dia menjunjung pendidikan yang tinggi di masa peradaban yang maju di Mesir pada zaman itu. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, membunuh, dia lari. Menjadi pelarian dan masuklah dia di dalam masa kehidupan 40 tahun kedua. Menjadi pelarian penggembala. Sudah bisa bayangkan orang yang tadinya menikmati kehidupan di istana tiba-tiba turun jadi pelarian. Hidup di tengah kesendirian di padang gurun, gersang. Jadi anak buah, jadi karyawan mertuanya. Gembalaan kambing domba. Yang tadinya dia pemimpin bangsa, tiba-tiba dia jadi pemimpin kambing dan domba. Biasanya dia ngomongin politik, negara, hukum, tiba-tiba dia harus ngomongin, rumput yang enak di mana ya? Air yang banyak sekarang lagi dalam musim gersang di mana? Biasa dia ngomong dengan para petinggi, dengan manusia, dengan orang, sekarang dia ngomong dengan kambing dan domba kalau lagi sepi. Zaman itu kan belum ada gadget, Bapak Saudara. Ya untuk mengkilling time, membunuh waktu ya ngobrol aja sama kambing dan domba. Sini nih kemarin nih nyolong, nah nakal kamu.
Tiba-tiba 40 tahun ketiga dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ada masa, ada zamannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di mana kita? Mungkin saat ini kita berada dalam masa seperti Musa, masa di padang gurun, gersang, kering akibat pandemi. Kanan, kiri, depan, belakang sama, padang gurun. Cuma satu yang beda ketika Musa lihat ke atas. Langit. Mungkin saat ini kita berada di masa seperti Musa, masa fase kedua. Padang gurun, gersang, mengalami penurunan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, selama kita percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu ada masanya, terus saja berjalan. Siapa tahu tahun depan, 2 tahun ke depan, 1 dekade, 10 tahun ke depan kita seperti Musa masuk kepada masa fase ketiga. Menjadi pemimpin besar. Karena Alkitab katakan seperti itu. Kamu tidak akan turun tetapi naik. Sehingga Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus bijaksana. Nah ini kuncinya. Kunci untuk kita bisa berhadapan dengan zaman, generasi dan masa yang akan datang maupun yang ada sekarang adalah jadilah bijaksana. Kalau ngomongin bijaksana Bapak Saudara banyak sekali dalam perjanjian baru. Kita akan menemukan yang namanya bijaksana. Yes. Di dalam Efesus pasal yang kelima, yang ke-15 sampai 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di setiap zaman, di setiap masa akan selalu ada yang namanya hari-hari yang jahat. Bapak sudah hidup di zaman batu, ada yang namanya hari-hari yang jahat. Bapak sudah hidup di zaman perunggu, ada yang namanya hari-hari yang jahat. Bapak sudah hidup dalam zaman besi juga, ada yang namanya hari-hari yang jahat. Bapak sudah generasi lahiran baby boomers, pada zaman itu ada generasi yang jahat. Kita lihat, di setiap masa dan zaman akan selalu ada yang namanya hari-hari yang jahat. Siapapun kita, tidak terkecuali. Tua, muda, kaya, miskin, besar, kecil, kita akan selalu berhadapan dengan hari-hari yang jahat. Dan Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Efesus untuk berhati-hatilah. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini seperti kalau Bapak Saudara mengadakan perjalanan dari kota Ciamis menuju Jakarta melewati puncak. Lalu orang tua atau pasangan Bapak Saudara mengatakan hati-hati ya di jalan karena cuaca lagi musim hujan. Beda dengan perkataan hati-hati ya di jalan. Beda. Kalau sekedar cuma ngomong hati-hati ya di jalan, ya kita akan selalu orang saya ngendarain motor atau mobil selalu hati-hati kok. Tetapi kalau pernyataannya diubah menjadi hati-hati ya di jalan karena musim ini adalah musim hujan, itu berbeda. Kenapa? Apalagi kalau Bapak Saudara melewati jalur puncak di musim hujan yang deras, salah perhitungan, nyemplung ke jurang. Tahu kan jalur puncak ya, belok ke atas. Sama dengan kehidupan ini, berhati-hatilah, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Ada maksud dari kita harus berhati-hati. Hari-hari ini jahat, salah langkah fatal. Sehingga Rasul Paulus mengatakan jadilah orang arif atau bijak. Di dalam Matius juga Yesus memberikan perumpamaan tentang akhir zaman. Matius 25 1 sampai yang kedua. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi kalau berbicara bijaksana, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan bijaksana. Menariknya lagi, Matius yang menulis Injil Matius memakai kata bijaksana, pronimos itu di ayat ini juga. Matius 10 ayat yang ke-16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik. Kata cerdik ini dalam terjemahan aslinya sama dengan kata bijaksana dalam Matius tadi, pronimos.
Maksudnya apa? Di tengah menghadapi zaman, di tengah menghadapi masa, di tengah menghadapi generasi yang akan datang, jadilah bijaksana. Bahkan di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah kita, di tengah-tengah serigala pun kita harus apa? Cerdik, pronimos, bijaksana. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah hari-hari yang jahat ini jangan sampai kita salah langkah. Saya kan sering beberapa, mungkin di tengah pandemi ini ya, saya kan sering jaga di depan dengan membawa apa? Termogram ya. Ketika Bapak Saudara melihat yang namanya termogram, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Sodori tangan atau ke kepala. Tahu Bapak Saudara? Kita sedang mengalami yang namanya penggiringan. Di dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa barang siapa menerima tanda di mana tangan dan di dahi, tidak akan menutup kemungkinan satu dekade, 2 dekade yang namanya membayar barang, apalagi kalau chip sudah diberlakukan, kita akan terbiasa untuk berapa? 500.000 sekian, oke. Nangkep? Jangan-jangan kita sedang digiring untuk biasa. Atau kita akan lihat nanti. Nah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ke depannya pun manusia akan hidup berdampingan dengan yang namanya robot. Nanti kita akan lihat, saya akan singgung sedikit mengenai perkembangan zaman. Tetapi kita lihat, bijaksana itulah kunci untuk kita menghadapi zaman. Di tengah-tengah serigala, kita nggak tahu loh. Hendaklah kamu cerdik, salah nggak sih? Dosa nggak sih? Nah kita akan kembali dulu kepada pengkhotbah. Bijaksana menurut pengkhotbah. Yang pertama, bijaksana menurut pengkhotbah dalam pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 adalah ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang pertama, bijaksana menurut pengkhotbah adalah percaya kepada rencana Tuhan. Nah percaya kepada rencana Tuhan, pengkhotbah menuliskan bahwa Allah sanggup menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Beberapa penafsir menafsirkan teks kalimat ini indah pada waktunya itu seperti kalau kita memasuki sebuah ruangan Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat ruangan itu tertata rapi, pada tempatnya, barang-barang yang ada itu diletakkan pada tempatnya. Itu yang disebut dengan indah pada waktunya. Saudara bisa bayangkan kalau mimbar ini diletakkan di sini. Lalu si pembicara khotbah di sini. Singer diletakkan di sini. WL di sini. Mungkin saudara mengatakan aneh ya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan posisi seperti ini. Dan gak ada yang namanya pengkhotbah, khotbahnya itu miring seperti ini. Ada kok, tinggal dimiringin gini, oh iya podium. Bisa jadi. Tetapi ini yang disebut dengan indah pada waktunya. Diletakkan pada tempatnya. Atau pernahkah Bapak Saudara masuk ke sebuah rumah, tiba-tiba kursi itu diletakkan di atas meja. Kan aneh. Enggak Pak, itu lagi mau disapu sama dipel, oke. Atau Bapak Saudara pernahkah masuk ke sebuah ruangan, lalu Bapak Saudara melihat sebuah lemari yang diletakkan di atas kasur. Oh enggak, itu Pak, itu interior, artistik, oke. Tetapi kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang namanya indah pada waktunya itu adalah posisinya pas. Dalam kehidupan ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengatakan indah pada waktunya ketika kita berada di posisi yang tepat. Kita berada dalam kondisi yang pas, itu indah pada waktunya. Sama seperti Yusuf,
Kita akan mengatakan rencana Tuhan itu tidak indah ketika Yusuf berada di penjara. Secara manusia kalau kita belum tahu kisahnya. Tetapi kita akan mengatakan rencana Allah indah dalam kehidupan Yusuf ketika kita tahu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Baru kita mengatakan, oh indah rencana Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf sudah pas pada tempatnya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang yang bijak, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang percaya kepada rencana Tuhan. Sekalipun saat ini kita menghadapi fase seperti Musa, berada di padang gurun. Atau fase masa kehidupan seperti Yusuf, berada di penjara paling bawah. Kita akan tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Itu orang bijak. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akibat pandemi COVID-19. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara babak belur dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam perekonomian. Tetapi kita pun tidak bisa memungkiri ada beberapa orang yang diuntungkan lewat pandemi ini. Itulah kehidupan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tidak tahu perjalanan mereka yang diuntungkan lewat pandemi ini. Mungkin mereka merintis dari nol yang susah payah. Tetapi tiba-tiba ada pandemi, seketika langsung naik. Itu yang disebut indah pada waktunya. Dan orang yang bijak adalah orang yang percaya kepada rencana Tuhan. Mengapa Allah izinkan PHK, mengapa Allah izinkan penurunan ekonomi, mengapa Allah izinkan PPKM, mengapa Allah mengizinkan pembelajaran online, e-commerce. Semua yang terjadi di masa zaman yang ada, semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Itu orang bijak, dia percaya. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masuk kepada satu zaman atau masa yang berbeda, jadilah bijak untuk menyikapinya. Yang kedua, bijak menurut pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13 dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Mensyukuri hidup. Bijak menurut pengkhotbah adalah orang yang selalu mensyukuri hidup. Kita bisa makan tahun kemarin. Kita bisa minum tahun kemarin di tengah pandemi. Kita bisa menikmati kesenangan di tahun pandemi kemarin pun. Itu semua adalah pemberian Allah. Karena itu orang yang bijak, dia akan mensyukuri hidup. Bersyukur masih bisa makan. Bersyukur masih bisa minum. Bersyukur masih bisa menikmati hidup. Ada sebuah cerita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sepasang suami istri bekerja, berdagang, berjualan. Memiliki asisten rumah tangga untuk membantu mereka berjualan. Setiap kali suaminya berkata kepada istrinya, "Mah, sekali-sekali kita libur yuk." Lalu istrinya berkata, "Pah, uangnya belum cukup, yuk kita kumpulin dulu." Oke. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu, 5 tahun, 10 tahun berlalu. Suaminya mengajak, "Mah, ayo kita liburan. Sudah lama kita tidak liburan. Kita belum menikmati honeymoon." Suaminya berkata, "Tunggu, Pah, belum cukup uangnya." Tiba-tiba tahun ke depannya istrinya meninggal. Istrinya meninggal, tidak lama kemudian sang suami menikahi asisten rumah tangga. Dan mereka pun menikmati liburan ke Singapura. Di tengah mereka menikmati liburan di Singapura, sang asisten rumah tangga ini yang sudah menjadi istrinya berkata, "Sayang, dulu saya pikir sayalah yang bekerja buat ibu almarhumah. Tetapi setelah saya pikir-pikir sekarang, ternyata ibulah yang bekerja untuk saya." Menikmati kesenangan dalam segala jerih payah, itu juga adalah pemberian Allah. Makanya, Bu, kalau suami ngajak liburan jangan ditunda-tunda. Siapa tahu tahun depan kena stroke, kena jantung. Tiba-tiba suami menikah dengan asisten rumah tangga langsung jalan-jalan.
Bapak-bapak juga gitu. Kalau punya waktu bisa liburan dengan istri dan anak, yuk silakan liburan. Jangan tunggu tiba-tiba tahun depan, kena stroke, kena jantung. Istri menikah dengan supir pribadi, jalan-jalan mereka. Bapak-bapak sudah di sorga, menikmati keindahan sorga. Makanya syukuri hidup yang ada. Bisa makan, bisa minum, bisa menikmati kesenangan bersama dengan pasangan, anak, keluarga, orang tua. Nikmati. Itu juga pemberian Allah. Berkat dari Allah itu juga. Jangan nunggu kena stroke, Bapak Saudara. Kalau udah kena stroke mah boro-boro jalan-jalan di rumah sakit terus. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah teknologi yang semakin maju ini, jika kita masih diberkati Tuhan, ingatlah bahwa itu adalah pemberian Allah. Ini ada isu, Bapak Saudara. Atau kabar bahwa posisi teller bank, tahu teller bank ya, kalau Bapak Saudara ke bank ada petugas. Itu akan digantikan dengan teknologi di era digital. Bahkan dalam data OJK, Bapak Saudara, dari tahun 2017 sampai Agustus 2021, terdapat sejumlah 2.593 kantor cabang bank tutup imbas digital. Sekarang Bapak Saudara mau nabung gak perlu ke bank, ada yang namanya tabungan digital. Neobank, apa lagi. Itu berbunganya lumayan loh. Kalau Bapak Saudara nabung ke bank, boro-boro berbunga. Ya kalau 10 juta ke atas tiap bulan nabung ya berbunga. Tetapi kalau tiap bulannya nabung cuma ratusan ribu, boro-boro berbunga, kena pajak. Dipotong. Sekarang nabung di digital bank, nggak ada potongannya, berbunga terus. Kita berhadapan dengan teknologi seperti itu. Terakhir. Bijak menurut pengkhotbah yang ketiga. Dalam pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Orang bijak yang ketiga menurut pengkhotbah adalah orang yang tidak mengeluh. Kalau Bapak Saudara perhatikan teksnya dikatakan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Hidup manusia tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Berkat, rejeki, gaji. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Gaji setiap orang bisa berbeda, bisa. Tapi rejeki juga bisa berbeda. Si A mungkin gajinya lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau rejeki Tuhan, siapa tahu rejeki kita lebih tinggi daripada rejeki dia. Karena itu dikatakan itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Hidup manusia tidak dapat ditambah. Kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Apapun alasannya. Kalau waktunya sudah pulang, ya pulang. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan mengeluh. Karena Allah itu tetap ada di segala zaman dan masanya. Di zaman batu Allah ada. Di zaman perunggu Allah ada. Zaman besi Allah ada. Di generasi-generasi setiap kehidupan kita Allah ada. Dia memegang kontrol kehidupan. Karena itu apapun yang terjadi, situasi kondisi yang terjadi, COVID-19, Delta 20, Omikron 21. Sudahlah, jangan mengeluh. Percayalah kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini. Orang itu bisa mati kok, walaupun tanpa kena COVID. Tikolejat. Sama aja tikolejat, tisoledan. Terpleset di kamar mandi pun orang bisa meninggal. Iya kan? Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini jangan mengeluh. Hadapi dan sikapi dengan bijak. Itu kuncinya Bapak Saudara. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan generasi muda sekarang adalah mulailah memikirkan perkembangan zaman.
dan pergerakan teknologi supaya ke depannya generasi muda tidak kalah dengan teknologi dan digital. Berinovasilah. Aduh, nyesel gua datang ibadah pagi. Nyaho si David Hotbama, moal, liar. Ini penting, mungkin saudara berkata, aing mah geus kolot pit, jang naon dibere nyaho nu kieu. Siapa tahu nanti cucu atau anak Bapak sedang ngomongin mengenai digitalitas gitu kan. Bapak Ibu Saudara sebagai engkongnya, sebagai omanya tahu, oh nyaho, enggak saya mah nyaho. Dulu kita dagang, perlu yang namanya ruangan, betul. Tempat, betul. Barang. Sekarang Bapak Ibu Saudara tidak punya barang, tidak punya ruangan, bisa kok jualan dropshipper gitu namanya. Bapak Saudara gabung jadi member sebuah market. Di situ ada barangnya, di situ ada ruangan merekanya. Bapak Saudara cuma jadi dropshipper. Bapak Saudara posting produknya di media sosial, Instagram, Facebook, Shopee dan lain sebagainya. Tanpa perlu punya ruangan tempat. Kita berhadapan dengan teknologi seperti itu, Pak, Bu. Jadi kalau kita tidak bisa bijak, berinovasi, bahkan nantinya kalau jaringan online atau internet sudah gratis dan bisa menembus sampai perdalaman, desa-desa internet sudah masuk. Kalau Bapak dengar podcast senang dengan dengar podcast, cobalah dengar podcastnya Deddy Kobuzer dengan Sri Mulyani kemarin. Sri Mulyani mengatakan seperti ini. Tahu kan Sri Mulyani? Tahu ya? Enggak tahu. Itu yang jualan cobek tuh, cobek. Sri Mulyani Menteri Keuangan. Dia ngomong seperti ini, kalau jaringan internet sudah masuk ke pedalaman, bisa dipastikan harga tanah dan bangunan di kota besar akan menurun. Kenapa? Sekarang kerja bisa dari rumah. Jualan bisa dari rumah. Beli barang apapun bisa dari rumah. Josh Bezos siapa ya? Pemilik Amazon. Dia kalau ngambil barang di gudangnya itu nggak perlu pakai orang. Pakai drone Bapak Saudara. Udangnya itu luas, besar. Pakai drone. Tahu Bapak Saudara drone? Alat yang terbang tuh. Aduh. Saya kasih tahu makanya. Alat yang terbang tuh, yang pakai alat pengendali jarak jauh, pakai drone. Kalau internet sudah masuk ke pedalaman, nganter barang udah nggak pakai kurir, pakai drone. Loh, pesawat tanpa awak saja sudah bisa melintas antar negara loh. Apalagi cuma yang namanya nganter barang pakai drone, internet sudah masuk ke pedalaman. Ya paling ada begal gitu kan, begal drone. Wah. Kan tapi kerekam ada kameranya, langsung diserang rumah begalnya sama nuklir dari pemilik marketnya. Cus. Itu akan terjadi. Itulah perkembangan digital, Bapak Saudara. Sekolah online, kedepannya, nggak perlu pendidikan sekolah, ngapain datang ke sekolah? Online. Dapat ilmu bisa online. Ke sekolah dibully kan kasihan anaknya ya. Ke sekolah harus ada uang ongkos jalan, kasihan loh. Mending di rumah, kalau internet sudah gratis, online semua. Nah, perhatikan Saudara. Yang kiri jangan dianggap ya. Itu mah manusia evolusi. Nah ini, transhumanisme. Ini lagi menjadi pembicaraan di para teolog dan pemikir Kristen. Transhumanisme. Kita sekarang pakai gadget. Bapak Saudara tahu istilah metaverse? Kalau Bapak Saudara buka WhatsApp, itu adalah WhatsApp from Meta. Apa yang dimaksud dengan metaverse? Kedepannya Mark Zuckerberg akan membuat yang namanya dunia metaverse. Di mana kita bisa online secara virtual tubuh kita, tapi kita berada di rumah. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi tubuh kita ada di rumah. Pakai VR, virtual reality. Nah yang keduanya tuh, some of us here pakai virtual reality. Bahkan transhumanisme ini adalah sebuah pemikiran atau filosofi atau pemikiran bahwa teknologi itu harus ditanamkan dalam diri manusia supaya manusia bisa semakin berkualitas, hidup lebih lama, punya fisik yang kuat dan lain sebagainya. Bahkan kalau Bapak sudah tahu yang namanya, mungkin Bapak sudah berkata, ngapain sih transhumanisme? Apa hubungannya dengan kita? Bapak sudah punya smartwatch?
Kalau Bapak Saudara punya smartwatch yang benar-benar smartwatch ya, yang bisa ngitung detak jantung, ya, yang bisa ngitung kurang tidur, yang punya Apple punya, itu adalah salah satu alat transhumanism, teknologi. Kenapa? Kita bisa tahu, oh hari ini kurang langkah aja dihitung Bapak Saudara, kurang 10.000 langkah. Detak jantung kita bisa tahu, bahkan dalam kedokteran pun orang yang penyakit jantung itu bisa ditanamkan alat dalam jantungnya. Misalnya kita punya amit-amit cabang bayi ya, dijauhkan, punya penyakit jantung, ditanam alat di jantung. Kita punya dokter pribadi ahli jantung di Singapura. Nanti kalau detak jantung kita ada yang error, dokter di Singapura bisa langsung connect, bisa tahu. Langsung dia hubungi pihak keluarganya, tolong diperhatikan detak jantungnya. Tuh, hebatnya teknologi. Bahkan maaf kata, di Amerika Serikat Bapak Ibu Saudara, korban perang yang tangannya tangannya hancur, kakinya hancur, itu ada alat teknologi di mana dia dipasangkan tangan palsu yang bisa dihubungkan dengan saraf dari tangannya ini lalu bisa hubung ke otak dan bisa menggerakkan. Tuh, transhumanisme. Dan nantinya kalau Bapak sudah senang nonton Iron Man, nah saya senang nonton drama Korea. Ada satu film, judulnya Dr. Brain. Dalam film itu, inti ceritanya Dr. Brain, dalam film itu dia bisa memindahkan jiwa seseorang ke dalam dirinya. Bahkan fatalnya jiwa orang yang akan mati dia bisa pindahkan kepada bayi atau anak. Nanti si bayi atau si anak ini jiwanya dihilangkan, didelete, masuknya adalah jiwa engkongnya. Benar, itu teknologi sedang dikembangkan loh. Kesimpulannya Bapak Saudara, masa dan zaman akan terus berganti dalam hidup ini. Sikapi dengan bijaksana setiap masa dan zaman yang terus berubah. Percaya kepada rencana Allah, syukuri hidup ini dan tidak mengeluh dengan apa yang terjadi. Bijaksanalah. Anak-anak muda perhatikan yang mau kuliah jurusanmu. Jangan sampai kamu milih jurusan tiba-tiba 10 tahun ke depan itu dihilangkan diganti sama robot. Karena itu Bapak Saudara, ini tantangan zaman loh. Bapak Saudara sebagai orang tua tolong ingatkan kepada anak-anak. Yang belum mengerti ini ceritakan teknologi semakin maju. Sehingga nanti anak-anak kita pun bisa berkarya. Tetap berkarya di tengah teknologi yang semakin maju. Di nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.